Pemirsa, pasang surut perundingan damai antara Amerika Serikat, Israel, dan Iran masih terus terjadi. Kendati gencatan senjata sudah disampaikan, namun kedua belah pihak seolah saling menyandra dengan unjuk kekuatan di Selat Hormuz. Sejumlah kapal tanker tanpa antri menunggu izin dari otoritas Iran untuk melewati Selat Hormuz pada hari Jumat waktu setempat. Mereka diperiksa secara ketat sebelum mendapatkan tiket untuk meninggalkan selat yang menjadi sangat terkenal setelah perang antara Iran, AS, dan Israel meledak. Pada hari Rabu, Iran juga mencegat dan menggiring 2 kapal yang dianggap melanggar di Selat Hormuz. IRGC mengidentifikasi kapal-kapal itu sebagai milik rezim Israel dan ketahuan beroperasi tanpa izin. Peristiwa ini menjadi simbol bahwa Iran masih memegang kendali penuh di Selat Hormuz, kendati blokade Amerika Serikat masih terus berlanjut. تا این لحظه تنگه هرمز تحت کنترل شدید نیروی دریایی سپاه است و کشتی‌های نظامی و دیگر کشتی‌هایی که با کشورهای متخاصم علیه ایران همکاری دارند اصلا اجازه عبور از تنگه رو ندارند و دیگر کشتی‌های باری بعد از دریافت مجوز از نیروی دریایی سپاه میتونن از تنگه هرمز عبور کنند. Amerika Serikat juga tak ingin terlihat lemah. Mereka mempertontonkan pembajakan kapal tanker di perairan internasional dengan mengklaim bahwa kapal tersebut melakukan pelanggaran karena membawa minyak asal Iran. Ini adalah pembajakan kapal kedua pada pekan ini setelah sebelumnya AS juga membajak kapal dagang Tosca di Teluk Oman pada 19 April. Amerika Serikat menyatakan akan terus memperluas blokade maritim hingga di berbagai wilayah dunia sebagai upaya untuk memperkuat dominasinya di Timur Tengah. The United States has imposed an ironclad blockade that grows more powerful by the day. From the Gulf of Oman to the open oceans, our Navy is enforcing this blockade without hesitation or apology. I'll say this, every ship that the U.S. believes meets our criteria, either Iranian ships or to and from Iranian ports, has been turned around. As of this morning, 34 total. Non-Iranian vessels are allowed to transit, and many have, including overnight. Panas dingin yang terjadi di Selat Hormuz ini menunjukkan bahwa kedua belah pihak masih menyimpan bara, kendati sebelumnya Presiden Donald Trump menyatakan gencatan senjata dengan Iran tanpa batas waktu. Bahkan Trump juga memberi garansi perpanjangan gencatan senjata dengan Lebanon hingga 3 pekan ke depan untuk mencegah konflik berkepanjangan dengan Iran. Sementara itu, negosiasi tahap 2 untuk membahas gencatan senjata Iran-Amerika Serikat terus diupayakan oleh Islamabad. Menteri Luar Negeri Iran Abbas Araghchi mengadakan 2 pertemuan pada Jumat malam dan Sabtu pagi dengan pemimpin politik dan kepala Angkatan Darat Pakistan. Presiden Trump juga mengirim utusannya Steve Witkoff dan Jared Kushner ke Pakistan untuk berunding dengan Araghchi. Namun Kemenlu Iran menegaskan kehadiran Araghchi tidak akan melibatkan pertemuan tatap muka langsung dengan delegasi Amerika Serikat. Well, look, as you know, and I spoke about it earlier this week, the president was flexible in granting an extension of the ceasefire throughout this time. The president has decided to dispatch Special Envoy Witkoff and Jared Kushner back to Islamabad. The Iranians want to talk. They want to talk in person, and so the president is, as I've said many, many times to all of you, always willing to give diplomacy a chance. So Steve and Jared will be heading to Pakistan tomorrow to hear the Iranians out. We hope progress will be made, and we hope that positive developments will come from this meeting. Situasi ini membuat pemimpin gereja Katolik Paus Leo XIV angkat bicara. Ia khawatir gencatan senjata tidak berlangsung lama dan membawa penderitaan yang kian besar pada masyarakat sipil. La questione di Iran è evidentemente molto complessa. Gli stessi trattative che stanno trattando di fare. Un giorno Iran dice sì, Stati Uniti dice di no e viceversa, non sappiamo dove va, che ha creato ancora questa situazione caotica, critica per l'economia mondiale, ma poi anche c'è tutta una popolazione in Iran di persone innocenti che stanno soffrendo per questa guerra.
Kekhawatiran yang disampaikan Paus Leo ke-14 tersebut menjadi pengingat bahwa tanpa dialog tatap muka yang jujur, perdamaian hanya akan menjadi jeda singkat yang sewaktu-waktu bisa meledak. Kedua belah pihak diharapkan menahan diri agar damai bisa kembali tercipta. Tim Liputan Metro TV. Tetaplah bersama kami pemirsa di Metro This Week. Usai jeda kami akan kembali dengan sejumlah informasi, diantaranya Rumah Sakit Indonesia di Gaza Utara yang dibangun dari tetesan keringat dan donasi rakyat Indonesia kini dilaporkan telah beralih fungsi menjadi markas militer tentara Israel. Selengkapnya usai jeda berikut ini. Didukung oleh Cobain deh rasa baru mie sedap ayam bawang. Sedapnya penuh rasa di setiap suapan. Bercanda. Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV Extend sekarang.